Halo, hai untuk kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan membantu kalian buat bahas materi pada daring kali ini. Oke, sebelum di bab barisan deret part keempat, yaitu tentang barisan geometri ya. Kemarin banyak request yang untuk membahas kuis pretest bab 6 part 4 gitu ya. Oke, akan saya bahas setelah materi barisan geometri saya sampaikan. Dalam barisan dan deret bilangan bab ke-6 kita masuk di poin E, yaitu barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Bedanya apa dengan barisan aritmetika? Kalau barisan aritmetika itu urutan bilangan dengan beda yang konstan, tapi untuk geometri itu rasio yang konstan. Beda ya. Beda itu selisih antara barisan kedua dengan barisan pertama itu sama. Selisih. Kalau rasio itu berarti dibagi U2 dibagi U1. Ini caranya untuk mencari rasio. Ya, U2 bagi U1 boleh, U3 bagi U2 boleh. Jadi contohnya di sini 2, 4, 8 dan seterusnya. Tentukan rasio. Nah, rasio berarti 4 bagi 2 boleh, 8 bagi 4 boleh. Hasilnya harus konstan, yaitu 2. Sama, konstan itu sama. Itu namanya barisan geometri. Nah, rumus untuk mencari UN dari barisan geometrik bedanya sama aritmetika kemarin adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Ada bedanya. Kalau di sini cukup untuk UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. N dikurangi 1 ini pangkat ya. Nah, R itu adalah rasio, A adalah suku pertama. UN adalah barisan ke N. Barisan suku ke N. Contoh di sini ada 2, 4, 8, 16. Tentukan U10. U10 dari ini suku ke berapa sih? 1, 2, 3, 4. Suku ke-4. Sedangkan U10-nya berapa? Kita daripada satu per satu kita hitung, bisa, boleh, tapi terlalu lama. Jadi kita pakai rumus UN. A kali R pangkat N min 1. Karena di sini U10 berarti A kali R pangkat 9. Ya, dikurangi 1. 10 dikurangi 1, 9. A-nya adalah 2. Karena suku pertamanya 2, R-nya kebetulan juga sama, yaitu 2 pangkat 9. 2 kali 2 pangkat 9 berarti 2 pangkat 10, yaitu 1024, atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 10, bergantung dengan pilihan jawabannya. Kalau cukup disingkat oke, kalau ada sekian berarti kalian harus menghitungnya. Paham ya? Selanjutnya, di sini nomor 2, contohnya ada U1 sama dengan 16, U3 ada 36, cari suku kelima. Nah, gak ada urutannya, tapi tiba-tiba suruh nyari U5, loncat-loncat, begitu ya. Tenang, cara mencari yang pertama, yang diketahuinya yang dulu, yang pertama kita tulis. U1 sama dengan 16, berarti A-nya yaitu 16. Kemudian U3 sama dengan 36, berarti U3 sama dengan A kali R pangkat 2, ya kan? Tinggal dikurangin pokoknya, R pangkatnya tinggal dikurangin dari suku yang ditanyakan. Kalau U3 berarti A R pangkat 2, A nya 16 kali R pangkat 2, R nya belum diketahui, maka tetap tulis R sama dengan 36, karena yang diketahui U3 nya yaitu 36. Nah, R pangkat 2 sama dengan 36 dibagi 16. Ini bukan sama dengan, bukan ya, tapi ekivalen. Ini harusnya ada tanda pandanya lagi. Jadi tanda sama dengan itu hanya satu dari suatu persamaan. Ini ekivalen. Jadi 16 kali R pangkat 2. Jadi jangan bingung di sini. Ini adalah sama dengan yang asli. 16 dikali R pangkat 2 sama dengan 36. R kuadrat sama dengan R pangkat 2 sama dengan 16 ditaruh di jadi penyebut. Kenapa? Karena di sini kali silang. Ingat, R kalau ditanya R pangkat 2, 16 nya ini posisinya adalah penyebut. 36 bagi 16, hasilnya berapakah? Nah, boleh di akar pangkat. Berapakah dia? Akar 36 adalah 6, akar 16 adalah 4, disederhanakan R jadinya 3 per 2. Nah, sekarang cari U5 nya, berarti A R pangkat 4, A nya 16, R nya 3 per 2 pangkat 4, berarti 16 dikali 3 pangkat 4 81, 2 pangkat 4 16. Coret yang sama karena ini dibagi, jadi boleh
81 sisanya. Jadi suku kelimanya adalah 81. Selesai. Sekarang mencari rumus suku tengah dari barisan geometri. Ini rumusnya akar A kali UN. Gampang ya, kalau 2, 4, 8, 16, kalau U tengahnya ini berapa? Kita cari pakai A kali UN. UN nya adalah 16, maka 2 kali 16 adalah 32. 32 berarti 16 kali 2, akar 16 adalah 4, 16 nya dikeluarkan gitu ya. Ingat ya cara pengakaran, 16 dikeluarkan, masih sisa 2 yang di dalam akar, jadinya 4 akar 2, UT nya adalah 4 akar 2. Itu mencari rumus suku tengah. Kemudian rumus sisipan. Nah, rumus sisipan itu bagaimana? Rumus suku tengah itu sama aja dengan rasio baru, sama dengan aritmetika. Cuman bedanya di sini pakai rumus geometri. Bagaimana caranya? Nah, masih sama pengertiannya. Rumus sisipan itu adalah di antara dua bilangan yang berurutan terdapat sejumlah bilangan atau sisipan sehingga membentuk barisan geometri. Kalau di aritmetika kan sehingga membentuk barisan aritmetika begitu ya. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi kita langsung ke contohnya aja. Ini rumusnya ya. R baru, R aksen itu R baru sama dengan akar dari R lama pangkat dari 1 plus K. Di akar pangkatkan. Di antara bilangan 2 dan 162, di antara keduanya ada 3 bilangan yang disisipkan sehingga membentuk barisan geometri 1, 2, 3. Nah, rasio baru dari barisan geometri tersebut adalah pakailah rumus ini. R aksen sama dengan akar R 1 plus K. R aksen sama dengan 1 plus K. 1 plus sisipannya ada 3, yaitu jadi 4 akar. Rasionya adalah 81. Dari mana? 162 bagi 2. Ini adalah rasionya. R aksen sama dengan 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Jadi 3 pangkat 4 yaitu 81. Maka akar 81 dipangkatkan 4 itu adalah 3. Gitu ya caranya ya. Kemudian untuk mencari UN dari barisan geometri baru, UN baru, berarti A kali R pangkat N-1, A nya yaitu 2 kali rasionya yaitu 3, rasio baru karena yang ditanyakan UN baru, bukan rasio 81 ya, karena ditanyakan geometri baru jadi yang dipakai adalah R aksennya atau rasio barunya. Pangkat N-1, kalau ditanyakan UN berarti masih dalam bentuk rumus N, N nya masih tetap N kali 3 pangkat min 1. Kenapa 3 pangkat min 1? 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1, kalau perkalian berarti pangkat dijumlah, N ditambah min 1 jadi N min 1, begitu kan? Jadi 2 kali 3 pangkat N per 3. Kenapa? Ini lebih sederhananya seperti ini. Boleh sampai sini aja, bergantung nanti pilihan jawabannya. Nah, ini jangan bingung kalau sampai di sini karena 3 pangkat min 1 ditaruh jadi penyebut jadinya 3 pangkat 1. Ingat itu ya. Oke, untuk barisan deret 4 ke 4 sudah selesai, maka saya akan bahas kuis yang kemarin tentang barisan geometri. Di sini ada suku kedua dan suku kelima barisan geometri berturut-turut yaitu 9, 2, 4, 3. Suku ke N barisan tersebut adalah mencari UN-nya. Kita lihat. Nah, jadi di sini U2 berarti 9, suku kelimanya 2, 4, 3, yang dicari adalah UN-nya. U2 cari yang diketahui dulu. Yang pertama U2 sama dengan 9, boleh dibuat U2 sama dengan A kali R pangkat 1. Ya kan, A kali R pangkat N-1 karena N-nya ditanyakan adalah 2, berarti 2 kali 1 adalah 1, maka cukup A kali R. Kemudian karena U2 nya adalah 9, maka A kali R rasionya adalah 9 per A ya. Kemudian U5 yang diketahui yang kedua ditulis. Kemudian kalau U5 berarti A R pangkat 4, R pangkat N-1, 5 kali 1, 4, 2, 4, 3. A kali R nya udah diketahui 9 per A sama pangkat 4 sama dengan 243, maka 9 pangkat 4 itu adalah 6, 5, 6, 1 dibagi A pangkat 3. Kenapa A pangkat 3? Di sini A pangkat 4, di sini A pangkat 1. Nah, jadinya 4
dikurangi pangkat 1 jadi 3, begitu kan. Nah ini kan A pangkat 1, ini A pangkat 4, jadi jangan bingung kenapa A pangkat 3, karena dia udah coret saja A nya 1, masih sisa 3 di sini, begitu. Kemudian A pangkat 3 nya berapa, pindah ruas di sini, jadinya 6561 dibagi 243 jadi 27, berarti A pangkat 3 sama dengan 27, berarti A nya adalah 3 kali 3 9 kali 3 27, jadi A nya sama dengan 3. Kemudian UN nya adalah A kali R pangkat N, ditanyakan dalam bentuk rumus, berarti 3 kali 3 pangkat N. Nah di sini 3 nya pangkat 1, berarti 3 pangkat 1 kali 3 pangkat N, berarti pangkat di jumlah, perkalian pangkat di jumlah, 3 pangkat N plus 1, gitu ya. Selanjutnya yaitu yang ditanyakan tentang U2 sama dengan 3, U5 sama dengan 24. Nah ditanyakan adalah A nya. Sama caranya ya, tadi yang diketahui dulu cari rasionya, yang diketahui kedua ditulis, dicari A nya, dapat 3/2 gitu ya. Selanjutnya yang ini ya, oke yang ini di sini ada suku ke-10 barisan geometri dari 1/8, 1/4, setengah, 1 itu adalah berapa? Nah, kalau ada barisan seperti ini suku ke-10 nya berapa? Ya sudah, cari rasionya. Rasionya berarti U2 bagi U1, 1/4 bagi 1/8, berarti 1/4 dikali 8/1, dibalik. Ingat ya, caranya seperti itu. 1 kali 8, 8, 4 kali 1, 4, 8 bagi 4, 2. Jadi rasionya adalah 2. A nya suku pertamanya adalah 1/8, 2 pangkat 9, jadinya 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3, yaitu 8 ya kan. Jadi jangan bingung di sini, 9 kurangi 3 adalah 6, 2 pangkat 6 adalah 64, selesai. Itu pembahasan untuk kuis kemarin. Sekarang kita di Barder part 5. Untuk part 5 ini kita di deret geometri. Nah, untuk deret geometri itu bedanya dalam bentuk penjumlahan ya, masih dengan rasio yang konstan. Nah, U1 tambah U2 tambah U3, bukan U1, U2 tambah U3, bukan gitu. Rumus ukurannya masih sama, rumus Sn jumlah dari n suku pertama itu Sn ya. Nah, maksudnya ini apa? Di sini jika rasionya kurang dari 1, misalkan 0,5 atau min 5, min 1, itu pakai rumus ini. 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau dia rasionya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, itu pakai rumus A kali R pangkat N min 1 per A per R kurangi 1 gitu. Contoh-contoh. Di sini diketahui suku ketiganya adalah 3, suku kelimanya adalah 27. Jumlah dari 5 suku pertama dan suku ke-8-nya serta suku ke N-nya, nah ini banyak sekali ya. S berarti ini 5 jumlah suku pertama, berarti mencari S5. Mencari S5 rumusnya adalah mencari SNA kali R pangkat N min 1 per R pangkat N min 1. Kenapa? Karena rasionya lebih dari 1. Kok bisa tahu? Kita cari dulu rasionya dari mencari suku yang diketahui. Di sini suku yang diketahui adalah U3 sama dengan 3. Berarti A R pangkat 2 sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 per R pangkat 2. Jadi U5 untuk mencari rasio diketahui yang kedua, kita jabarkan AR pangkat 4, 27 sama dengan A nya adalah 3 per R2, R pangkat 2 kali R pangkat 4 sama dengan nih 27 dibagi 3 yaitu 9, masih sisa R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, masih sisa R pangkat 2. Jangan bingung di sini ya, pakai perkalian silang. Kemudian R pangkat 2 sama dengan 9, berarti rasionya ada 3 kali 3 9 gitu. Dapat rasionya 3, berarti dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, R-nya di depan ya. Kalau R-nya kurang dari 1, berarti R-nya di sini 1 min R pangkat N per 1 min R pangkat N gitu, dibalik.
Nah, S5 sepertiga A-nya yaitu 1/3. Dari mana A-nya 1/3? 3 dibagi 3 yaitu 3 dibagi 3 pangkat 2 yaitu 1/3. Dikali R-nya yaitu 3 pangkat 5 dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 1/3 untuk baris jumlah dari 5 suku pertama. Suku ke-8 berarti R pangkat 7. Tinggal nyari R pangkat 7-nya berapa. Kemudian untuk mencari apa nih? UN suku ke N. Nah, ini A kali R pangkat N-1. N yang tetap karena masih dalam suku ke N. 1/3 berarti 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 kali 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1. Berarti min 1-nya ada 2. Berarti min 2 ditambah N. Jadi boleh seperti ini atau dibuat seperti ini juga boleh, bergantung pilihan jawabannya. Kemudian untuk deret geometri tak hingga itu nulisnya adalah S tak hingga. Jadi untuk deret geometri tak hingga itu ada dua, konvergen dan divergen. Kalau konvergen itu rasionya di antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, bedanya sama divergen itu yang satu rasionya lebih dari 1. Nah, contohnya nih, deret geometri tak hingga yang banyaknya bilangan tak hingga mendekati 0 itu adalah konvergen. Deret geometri tak hingga yang banyak bilangannya tak hingga sampai dia mendekati 0. Pakai rumus S tak hingga sekian. Ini panjang lintasan. Contohnya 6 tambah 3 tambah 3/2 tambah 3/4 ditambah dan seterusnya. Kalian perhatikan, di sini makin lama makin mengecil sampai dengan tak hingga, sampai dengan dia mendekati 0, ya enggak? 6, 3, 3/2, 3/4 makin kecil dia mendekati 0. Oh, berarti dia bisa dihitung gitu. Nah, kalau yang tidak bisa dihitung itu namanya divergen. Deret bilangan tak hingga yang banyak bilangannya tidak memiliki tujuan bilangan. Misalkan 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah banyak sampai dengan tak hingga tak ada tujuan sampai tidak mendekati 0, maka tidak bisa dihitung, tidak dapat dihitung. Itu namanya S tak hingga divergen. Ya. Ciri-cirinya dia rasionya lebih dari 1. Kalau di sini tentukan banyaknya bilangan setelahnya. Nah, cari rasionya dulu, dapatlah setengah, A-nya 6, maka S tak hingganya adalah A/1 min R. Hasilnya adalah 12 bilangan. Banyaknya bilangan setelahnya sampai dengan dia mendekati 0 ada 12 bilangan. Nah, sekarang kalau mencari mesti ada soal cerita seperti ini nih. Sebuah bola dipantulkan setinggi 1 meter yang pertama. Jadi dijatuhkan setinggi 1 meter. Kemudian pantulan kedua kan pasti bola itu memantul. Pantulan kedua itu setinggi 3/5 meter. Pantulan ketiga 9/25 meter sampai dia mendekati 0. Nah, kemudian pantulan berikutnya itu 3/5 kali tinggi sebelumnya, 3/5 kali 1, 3/5 dari tinggi sebelumnya 3/5 yaitu 9/25 gitu. Kalau kita gambarnya seperti ini. Dan seterusnya hingga bola berhenti atau mendekati 0. Tentukan panjang lintasan seluruhnya sampai bola berhenti atau sampai bola mendekati 0. Panjang lintasannya cari S tak hingganya dulu. Pakai rumus yang sama, kemudian panjang lintasan rumusnya adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A. Hasilnya adalah 4 meter. Begitu ya. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.